Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Untuk portofolionya, saya berharap teman-teman bisa grow dan tetap dapatkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham ya. Yang dari grupnya Lipo ada MPPA dan MLPL. Kenapa saya bahas dua saham ini selain MPPA hari ini masuk jajaran top gainer ya. Kemudian MLPL juga mengalami kenaikan cukup tinggi hari ini. Apakah teman-teman bisa pantau dua saham ini untuk trading besok? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ya ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada MPPA atau Matahari Putra Prima Tbk. Untuk MPPA hari ini tanggal 16 November mengalami kenaikan ya 14,65% ke level 180. Kalau teman-teman cek lebih detail ya, MPPA ini berhasil break dari EMA 50 ya. EMA 50 nya ada di sekitar 150-an dan hari ini sudah berada di atas. Kemudian volumenya hari ini cukup tinggi ya, cukup spike. Kalau teman-teman lihat historicalnya ya, ketika dia mengalami kenaikan itu volumenya cukup tinggi, kemudian besoknya dikasih koreksi ya dengan volume yang mengecil, kemudian besoknya lagi baru dia mengalami kenaikan disertai dengan volume. Jadi berirama seperti itu ya. Jadi kenaikan kemudian koreksi dengan volume mengecil, kemudian kenaikan lagi. Nah, seperti itu. Apakah besok akan melanjutkan kenaikan? Kalau historicalnya terulang, maka ada besar kemungkinan untuk MPPA besok itu mengalami koreksi ya dengan volume yang relatif kecil seperti itu. Dan kalau teman-teman mau entry di saham MPPA, mungkin bisa manfaatkan ketika dia koreksi ya. Jadi ketika kenaikannya ini jangan dikejar, tetapi manfaatkan ketika dia koreksi. Let's say seperti ini ya. Kalau kita pantau MPPA di tanggal 14, kemudian manfaatkan tanggal 15 ketika dia koreksi, teman-teman sudah dapat cuan ya, let's say 10%-an lah, itu masih mungkin bisa dapat seperti itu. Nah, kalau dilihat secara tren ini belum bisa dikatakan dia ada perbalikan arah ya, walaupun kalau teman-teman bisa cek minimal kalau MPPA sekarang itu sudah berada di atas garis EMA 50-nya ya, tetapi masih berada di bawah EMA 200. Apakah ini menunjukkan dia akan bergerak uptrend? Kalau uptrend, teman-teman perlu pastikan lagi saham MPPA ini breakout dari EMA 200. Dan untuk sekarang relatively masih harus butuh waktu ya untuk memastikan apakah MPPA ini akan uptrend kembali atau minimal kalau teman-teman lihat sideways seperti itu. So far untuk sekarang manfaatkan aja momentumnya karena ada kepentingan ya di saham MPPA. Jadi teman-teman mungkin bisa untuk fast trade ya atau scalping itu masih mungkin seperti itu. Kemudian volume sudah ya, jadi cukup spike. Garis MACD ini jelas mulai mengarah ke atas dan ini membentuk pola, atau kalau teman-teman lihat secara candle dia membentuk higher low ya. Ada indikasi ada perbalikan arah, tetapi perlu konfirmasi lebih lanjut seperti itu. Kita coba cekkan broker summary-nya dari MPPA ya. Ini selama satu minggu ini dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 dengan value net ini jelas ada akumulasi ya oleh MG, BK, KI, AO, dan AK. Teman-teman bisa cek ya harganya di sini 160-an, bahkan ada AO, CP itu di atas 170-an ya. Dan kalau teman-teman cek secara nilai ya,
Ini dia sempat tertahan di atas level 160 ya, area supportnya 160. Kalau dilihat posisinya sebelumnya itu ada area resist di sekitar 160, kemudian hari ini sudah berhasil ke break, jadi sekarang menjadi support seperti itu. Nah, buat teman-teman yang melirik untuk saham MPPA, mungkin kalau historicalnya terulang, dia kan akan koreksi ya besok ya, rehat seperti itu. Jadi teman-teman manfaatkan untuk entry saham MPPA itu bisa. Tetapi untuk panduan buat teman-teman, menurut saya kalau seandainya MPPA ini masih tertahan di atas 160 ya, koreksi tetapi di atas 160, maka teman-teman bisa spekulasi buy di area sana ya. Untuk target di level 200 itu masih terbuka seperti itu. Ketika dia breakdown dari level 160, teman-teman bisa out dulu karena ada potensi dia breakdown dari EMA 50-nya atau bisa retest ke bawah seperti itu. Itu untuk MPPA ya. Kita lanjut ke saham kedua, ada MLPL. Multipolar Tbk ya. Untuk MLPL hari ini juga mengalami kenaikan ya, 6,15% ke level 138. Kalau dilihat ini dia masih meretest EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di sekitar 134, 135. Kemudian kalau teman-teman cek di sini ada area support ya. Area support sekarang menjadi area resist ya. Di level 140-an di sini 140. Jadi buat teman-teman yang mau melirik untuk saham MLPL ini, ada baiknya teman-teman bisa buy on breakout ketika MLPL ini berhasil breakout dari 140-an ya, seperti itu. Kalau seandainya dia fast breakout gimana? Ketika teman-teman buy on breakout ternyata dia fast breakout ya, turun kembali di bawah itu, teman-teman bisa out dulu, is okay ya. Takutnya kenapa? Kalau seandainya dia menyentuh kemudian dia gagal break, turun kembali ke area supportnya ya, level 130-an atau 120-an, teman-teman akan rugi lebih dalam seperti itu. Jadi untuk saya lebih menyarankan bahwa teman-teman bisa buy on breakout ketika dia breakout di level 140-an untuk target minimal di 160 sampai dengan 180 ya, target keduanya itu mungkin masih bisa. Tetapi batasi resikonya kalau seandainya dia breakdown dari level 140 ya, breakdown di level 133, 134, teman-teman out itu lebih aman. Takutnya kenapa? Ketika teman-teman buy kemudian dia gagal fast breakout, kembali turun di level di bawah, turun sampai 120, 118 seperti itu, ruginya teman-teman cukup dalam ya. Kemudian volume hari ini disertai dengan volume ya. Kemudian garis MACD ini jelas mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan atau pembelian ya, ada akumulasi. Kita coba pastikan ke broker summary-nya ya. MLPL hari ini ya, tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 dengan value net ini jelas juga ada akumulasi ya, oleh BK, AK, YB, MG, KK seperti itu. Harganya teman-teman bisa lihat ya, 134, 135 sampai dengan 136 ya. Jadi masih di kisaran daerah EMA 50-nya ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman entry pun sekarang masih kurang lebih harga modal ya, kurang lebih so far masih harga modalnya seperti itu. Jadi ada kemungkinan untuk beberapa saham atau beberapa broker yang sudah ambil di 130-an, kalau dia menilai bahwa ini kan dekat resist ya, dekat resist 140-an, kalau dia menilai seandainya MLPL ini akan berat untuk breakout dari resist, kemungkinannya dia tidak akan ngambil atau tidak akan nampung ya untuk saham MLPL. Jadi besar kemungkinan atau ada potensi cukup besar untuk MLPL ini breakout dari level 140-an. Jadi teman-teman bisa manfaatkan saja. Apakah ini ada tanda-tanda dia reversal? Perlu konfirmasi lebih lanjut ya, karena posisi EMA 200-nya masih berada di atas ya.
seperti itu. Kemudian kalau dilihat secara tren, garis EMA 50 di bawah, kemudian ini belum berhasil break ya, jadi belum ada potensi untuk uptrend ya. Jadi manfaatkan aja untuk short term ya, fast trade itu mungkin masih bisa seperti itu. Yang menarik ya, kalau dilihat kalau MPPA gerak atau MLPL-nya gerak ya, itu dua saham ini saling berhubungan ya, kurang lebih akan berpengaruh signifikan seperti itu. Jadi kalau MPPA-nya gerak, kenaikannya cukup tinggi, akan jadi sentimen positif oleh LPL. Begitu juga sebaliknya. Jadi teman-teman bisa pantau dua saham ini untuk panduan watchlist saham untuk trading besok ya. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.